Bagaskoro Manjirkawurian memberitahu aku bahwa dalam pasukanku terdapat mata-mata. Jika kelilip itu tidak segera kunyahkan, maka kemanapun aku pergi, Rakuti akan terus membayang-bayangi. Aku harus menemukan cara agar telik sandi musuh pengkhianat Bayangkara itu menampakkan jati dirinya. Siapa sebenarnya pengkhianat di antara kami itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja berkecamuk dalam benak Gajah Mada. Masih dengan diganduli dengan berbagai tanda tanya, Gajah Mada berlari menuju ke Balai Manguntur dan langsung mengarah ke Wisma, tempat tinggal raja yang berada di belakang istana setelah ia melewati penyekat bajang catur. Sebenarnya lah, apa yang dicemaskan oleh begal Gajah Mada itu kini menjadi kenyataan. Tiba-tiba dari balik dinding dan tidak diketahui siapa pelakunya, seseorang telah melepas anak panahnya. Anak panah itu bukanlah anak panah sewajarnya, karena yang dilepas adalah jenis tertentu yang bila membubung ke udara bisa menimbulkan suara yang berdesing dengan tajam. Seorang prajurit kini berlari-lari membawa anak panah itu kepada Ragrean Pangsa. Rapangsa kini segera membuka rontal yang terikat pada batang panah dan kemudian cepat-cepat membacanya. Jayanegara akan segera meloloskan diri. Cegat semua pintu gerbang, terutama pintu belakang istana. Tertulis dalam rontal itu. Dengan langkah lebar, Rapangsa kemudian membawa berita yang sangat penting itu kepada Rakuti. Jayanegara akan meloloskan diri. Mereka pikir gampang untuk melarikan diri. Rakuti kini tertawa. Rakuti bertindak dengan cepat dan tidak mau berlama-lama. Perintahnya kini segera jatuh untuk mencegat Sri Jayanegara. Sejenak kemudian pasukan berkuda telah disiagakan berderap kencang menuju sasarannya. Terdapat beberapa pintu yang mungkin saja dilewati oleh Sri Jayanegara. Rakuti segera memberikan perintah untuk mengepung istana dan mengelilinginya dari ujung ke ujung. Dengan demikian, tidak mungkin Jayanegara akan meloloskan diri. Perintah itu kemudian segera diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Berita bahwa Sri Jayanegara akan melarikan diri dari istana menyebar ke segenap pasukan Jalayuda, dan itu menjadikan dorongan semangat bagi mereka untuk berusaha menangkap Jayanegara hidup atau mati. Apalagi Rakuti mempunyai kemampuan membakar semangat mereka dengan mengobral berbagai janji manis. Sementara itu, Gajah Mada yang telah menemui Gagak Pongol dan Lembang Laut. "Bagaimana Kakang Begal?" Gagak Pongol bertanya. Dari wajahnya kini terlihat jelas ia sedang tidak tenang. "Keadaan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kita harus menyiapkan pengungsian," jawab Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau berjudi dengan keterbatasan waktunya. Dengan agak bergegas, Gajah Mada kemudian menemui Sri Jayanegara. Pintu bilik pribadi Raja Majapahit itu pun kini diketuknya pelan-pelan. "Siapa?" ada pertanyaan dari dalam. "Hamba, tuanku. Ada hal penting yang perlu hamba sampaikan kepada tuanku," jawab Gajah Mada. Pintu yang tertutup itu kini kemudian terbuka. Beberapa saat lamanya Sri Jayanegara memandang begal Gajah Mada. Namun kini mulut Gajah Mada tiba-tiba terkunci. Ia tidak tega menyampaikan kenyataan pahit yang kini terjadi kepada rajanya. Namun Jayanegara kini justru tersenyum. "Aku tahu, jika kau memutuskan mengungsikan aku siap. Sebaliknya, jika kau akan menyerahkanku pada Rakuti, aku juga siap, Gajah Mada," kata Jayanegara. "Tidak, tuanku. Hamba dan para Bayangkara
tidak akan pernah menyerah, apalagi punya gagasan untuk menyerahkan tuanku kepada Rakuti. Hamba akan mengungsikan tuanku ke tempat yang aman. Akan tetapi, hamba bersumpah pada suatu ketika hamba pasti akan kembali untuk membeset kulit Rakuti. Jaya Negara manggut-manggut. Dengan cara bagaimana kau akan membawaku meninggalkan tempat ini, Gajah Mada? Jaya Negara kini kembali bertanya. Istana telah dikepung, tuanku. Meski demikian, tuanku tidak perlu cemas. Pasukan Bayangkara pasti bisa menerobos kepungan itu. Hamba juga sudah menyiapkan tiruan tuanku untuk mengelabui mereka. Di saat musuh terpancing oleh tiruan tuanku, saat itulah tuanku meloloskan diri dari pintu yang lain. Jaya Negara menebar pandangan mata ke seluruh ruangan, seolah terlampau berat bagi Raja Majapahit itu untuk berpisah dari tempat kediamannya. Apalagi seharusnya dalam keadaan semacam apapun, istana harus dipertahankan mati-matian. Sri Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya telah membangun Majapahit dengan susah payah. Kalau Kemet atau Jaya Negara yang hanya mewarisi saja ternyata tidak mampu mempertahankan dari jarahan orang yang tidak bertanggung jawab. Mohon ampun, tuanku. Waktu yang ada sangat mepet. Tuanku harus meninggalkan istana sekarang juga, berkata Bekel Gajah Mada. Betapa kecewanya kala Kemet, namun pada kenyataannya memang tidak ada pilihan yang lain. Sri Jaya Negara kemudian memandang kedua kotak besi di sebelahnya dengan segenap kebingungan. Ada harta yang tidak ternilai harganya dalam kotak itu yang harus diselamatkan dari jarahan Rakuti. Sebuah hal yang diyakini oleh Jaya Negara adalah gemerlap harta yang berkesanggupan membuat orang berbuat dan berpikir tidak sewajarnya, termasuk para Bayangkara sekalipun. Sementara itu, dari halaman samping, tepatnya dari kandang macan, terdengar suara harimau yang mengaum. Binatang kelangenan itu ternyata juga gelisah karena penciumannya yang tajam mampu menangkap adanya bau darah yang menyengat. Harimau itu tentu kelaparan karena sudah seharian tidak ada yang menyediakan makanannya. Kalau aku tinggalkan istana ini, lalu siapa yang akan mengurusi harimau ini? Bertanya Sri Jaya Negara. Gajah Mada agak jengkel karena Jaya Negara masih banyak pertimbangan. Bahkan seekor harimau pun mampu merintangi langkah-langkahnya. Tuanku, harimau itu tentu ada yang mengurus. Jika Raklian Kuti menduduki istana ini, Rakuti tentu akan merawat harimau itu dengan baik. Rakuti tentu berpikir harimau itu harus diberi makan. Bahkan jika perlu, Rakuti sendiri akan masuk ke dalam kandang untuk sarapan harimau itu. Sri Jaya Negara kini terdiam. Gagak Bongol yang mendengar pembicaraan itu nyaris tidak bisa menahan tawanya. Sekuat tenaga, Gagak Bongol berusaha untuk menahan diri dan membuang tatapan wajahnya ke arah yang lain. Sri Jaya Negara tidak merasa ada sesuatu yang lucu pada ucapan Gajah Mada itu. Kembali, kini Jaya Negara menebar pandangannya ke seluruh ruangan. Tuanku, waktu kita sangat mepet. Mohon tuanku segera berangkat sekarang juga, desak Gajah Mada. Sri Jaya Negara melangkah mondar-mandir. Jaya Negara yang tidak segera mengambil keputusan itu menambah kejengkelan hati Bekel Gajah Mada. Rasa-rasanya Bekel Gajah Mada ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya. Di luar bilik pribadi istana itu, beberapa orang prajurit Bayangkara telah bersiap. Semua gelisah karena mereka harus menunggu. Waktu yang bergerak dirasa kini terlampau cepat. Gajah Mada bertambah gelisah ketika dari arah pendopo istana telah terdengar sorak-sorai yang bergemuruh. Rupanya para pasukan pemberontak itu telah berhasil menjebol Regol Purwaktra.
Bagai banjir bandang, pasukan yang sudah kesetanan itu kini memasuki alun-alun dalam. Pasukan Jolopati dan pasukan Jolo Ranenggono yang berhasil dihimpun kembali dengan bersusah payah mencoba membendung gerakan pasukan yang mengalir seperti sungai itu. Dari arah belakang, Rakrean Kuti terdengar berteriak-teriak memberi semangat kepada para pasukannya. Sebenarnya lah, saat mana para prajurit yang berada di atas dinding regol kehabisan arah panah, maka dengan leluasa pasukan Jalayuda yang menggunakan gelondongan pohon kelapa menghantam regol itu berkali-kali. Meski telah diselarak dengan besi yang teramat kuat, dengan dihantam gelondongan kelapa berkali-kali, pintu regol itu pun jebol. Pasukan Jalayuda kini menyambut keberhasilan itu dengan bersorak-sorai rendah. Dengan beringas, pasukan yang terbujuk oleh janji-janji dan angan-angan muluk itu kini menerobos masuk ke dalam istana dan menyerbu dengan beringas. Maka kini terjadilah pertempuran yang riuh, pertempuran yang tidak terikat dalam gelar perang lagi. Tangkap Jayanegara, tangkap Kologemet. Kita akan seret dia ke alun-alun dan diikat di belakang 4 ekor kuda yang akan berlari berlawanan arah. Jangan sampai Jayanegara dan bekal Gajah Mada itu lolos. Pertempuran yang amat riuh kini berkecamuk di dalam istana. Dari tempatnya berada, bekal Gajah Mada bahkan mulai bisa melihat pertempuran yang terjadi itu telah menyebar ke segala penjuru. Bekal Gajah Mada kini terpaksa harus menelan keresahannya. Tuanku harus menghargai waktu. Gajah Mada gelisah. Rasa kecewa yang dirasakan oleh Jayanegara ternyata benar-benar sempurna. Sesempurna itu pula Jayanegara tidak bisa menerima kenyataan. Jayanegara yang di masa muda bernama Kologemet itu seolah harus mempertanggungjawabkan yang terjadi pada mendiang romonya yang sudah mendahului pergi menghadap Sang Pencipta. Istana ini tidak mungkin dipertahankan lagi. Jayanegara bertanya dengan lirih. Apakah aku harus terusir dari tempat ini? Gajah Mada menggeleng-geleng amat jengkel. Silakan tuanku mengintip keluar, jawab Gajah Mada dengan agak kasar. Silakan tuanku melihat dengan mata kepala sendiri. Pertempuran telah menyebar kemana-mana. Pasukan pemberontak benar-benar berubah banjir bandang. Kita tidak punya waktu lagi, tuanku. Gagak Bongol terpancing, ikut tidak sabar melihat sikap Sri Jayanegara yang belum mengerti juga terhadap keadaan. Ampun tuanku, kami para prajurit Bayangkara rela mati untuk melindungi tuanku. Akan tetapi, kami merasa kecewa karena tuanku sendiri belum juga mengerti terhadap keadaan ini. Jika tuanku tidak segera memenuhi saran Kakang Bekel, maka kita semua akan mati, termasuk tuanku. Barangkali Rakuti lebih senang jika melemparkan tubuh tuanku ke dalam kandang macan yang kelaparan itu. Gajah Mada kaget oleh ucapan dari Gagak Bongol yang dirasanya sangat kasar itu. Tetapi ternyata ucapan itu mampu membangunkan Jayanegara yang sejenak seperti orang yang kebingungan. Baiklah, apa boleh buat? Jika kita harus pergi meninggalkan istana, mari kita masuk semuanya, ucap Jayanegara. Gajah Mada, Gagak Bongol dan Lembang Laut kebingungan mendengar jawaban dari Jayanegara itu. Yang dibutuhkan adalah segera meloloskan diri dari istana, tetapi Sri Jayanegara malah meminta mereka untuk masuk ke dalam biliknya. Para Bayangkara itu saling memandang kebingungan. Masuklah, ucap Jayanegara sekali lagi. Semuanya
Aku minta semua masuk. Gajah Mada dan Gagak Bongol saling melirik. Nyaris kepala Gajah Mada yang jengkel itu meledak. Namun begal Gajah Mada memang harus menyabarkan hati dalam menghadapi sikap Jayanegara yang terasa aneh itu. Gajah Mada melepas isyarat kepada para prajurit Bayangkara yang lain yang telah bersiaga di depan peringkitan. Dari sudut pahoman atau tempat meletakkan sesaji pemujaan, serta dari balik Witono, tempat raja menerima mereka yang sewoko, beberapa prajurit kaki tangan pemberontak telah terlihat berlari-lari sambil mengacung-acungkan senjata. "Jaga rapat bilik Jayanegara!" teriak Rapangsa. "Semua masuk! Aku minta semua masuk!" Meski dikanduli dengan rasa heran, segenap prajurit Bayangkara kemudian masuk ke dalam bilik pribadi sang Prabu. Manakala semua Bayangkara telah masuk ke dalam bilik, mereka makin dibuat bingung dengan sikap Jayanegara yang menutup pintu itu dengan selarak. "Tuanku, apa tuanku berpikir tempat ini cukup aman dari Rakuti?" tanya Lembang Laut dengan dada yang terasa nyeri. "Rakuti tidak akan mengalami kesulitan untuk menjebol pintu itu. Yang kita butuhkan saat ini adalah meloloskan diri dari istana, bukan bersembunyi di ruangan ini." Sri Jayanegara menebar pandangan matanya ke segenap prajurit Bayangkara yang ada. Tanpa banyak bicara, Jayanegara melangkah menuju ke meja batu yang terletak di sudut ruangan itu. "Jika kita harus pergi, aku tidak ingin harta istana yang dimiliki negara dijarah oleh Rakuti. Harta benda itu milik rakyat dan dikumpulkan dari upeti serta pajak yang harus digunakan untuk membangun negara. Harta itu berada dalam kedua peti itu. Keduanya harus dibawa dan tidak boleh terpisah dariku." Para Bayangkara kini semakin jengkel melihat sikap Sri Jayanegara yang masih juga belum bertindak cekatan. Para Bayangkara itu jengkel karena Sri Jayanegara masih sempat-sempatnya berpikir hal lain. Sementara itu, atas perintah dari Rakuti, pasukan yang telah menerobos masuk ke dalam lingkungan istana sebagian langsung bergerak menuju ke bangunan induk yang digunakan oleh Jayanegara sebagai tempat tinggal. Suara Rakuti yang berteriak-teriak pun kini mulai terdengar dari bilik pribadi Jayanegara itu. "Tangkap Gajah Mada dan Jayanegara! Kita akan seret mereka di belakang kuda!" teriak Rakuti. Pertempuran makin menjadi, bukan lagi pertempuran dalam tatanan gelar perang, namun kacau balau seperti perang pasir buta. Suara benturan pedang dan tombak berbaur dengan teriakan kesakitan dan umpatan-umpatan kasar. Pertempuran di dalam istana itu benar-benar menjadi pertempuran yang amat berdarah. Bau anyir darah itu pula yang membuat harimau kelangenan dari Jayanegara gelisah dan kemudian mondar-mandir dalam kerangkeng. Bau darah itu kini benar-benar menggoda binatang ganas yang berdaki empat itu. Jayanegara kini makin tidak terlihat cekatan dalam mengambil keputusan. "Apakah itu suara Rakuti?" bertanya Jayanegara. Serasa akan pecah dinding kepala begal Gajah Mada. "Benar tuanku, itu suara Rakuti." Jayanegara manggut-manggut. "Aku telah mengangkatnya sebagai orang yang diberi kebahagiaan. Aku angkat dia sebagai Dharma Putra Winesuka. Tetapi inilah balasannya kepadaku," desis Jayanegara. Akhirnya Gajah Mada benar-benar sampai pada batas kesabarannya. "Ayo semua, kita keluar dari ruangan ini dan mempertahankan kehormatan kita. Kita pasukan Bayangkara yang bertugas melindungi raja boleh tertumpas habis. Akan tetapi, setidak-tidaknya Rakuti juga harus mati bersama kematian kita.
Ayo kita keluar. Perintah telah dijatuhkan oleh Gajah Mada yang merasa kecewa melihat sikap dari Jaya Negara yang tidak bertindak cekatan. Semula memang Gajah Mada masih mempunyai waktu dan kemungkinan untuk menyelamatkan Jaya Negara. Akan tetapi kesempatan itu kini sudah terhapus. Pasukan pemberontak kini telah membanjiri halaman istana. Tidak mungkin lagi meloloskan diri untuk menyelamatkan Jaya Negara yang dinilainya lamban itu. Gagak Bongol pun kini bergegas akan membuka selarak pintu. Tunggu, jangan buka pintu itu dulu. Tolong angkat meja batu ini. Aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian, cegah Sri Jaya Negara. Para bayangkara itu semakin dibuat heran. Namun Riung Samudra dan Panji Sabrang tidak menolak permintaan dari Jaya Negara itu. Kedua prajurit itu segera menggeser meja yang dimaksud. Semua yang hadir kini dengan hati yang berdesir melihatnya. Ternyata di bawah meja batu itu terdapat sebuah lubang yang mengarah ke dalam tanah. Bekal Gajah Mada yang termangu sesaat karena menyempatkan berpikir kini bergegas menyambar lampu ublek dan seorang prajurit diminta untuk menyalakan batu didikan. Tembus di manakah lorong ini, tuanku? Bertanya Gajah Mada. Nanti kau akan melihat sendiri. Bawa kedua kotak besi itu. Benda-benda itu tidak boleh terjatuh di tangan Rakuti, jawab Sri Jaya Negara. Dengan tangkas, Gajah Mada segera mengambil perintah. Kita semua mengawal tuanku Sri Jaya Negara lewat lorong ini. Depan sendiri adalah Gagak Bongol dan Lembang Laut. Disusul tuanku Jaya Negara dan aku. Lainnya di belakang. Bawa juga kedua peti itu. Ayo kita berangkat. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang memegang oblik itu segera memasuki ruangan bawah tanah yang disusul oleh Sri Jaya Negara dan bekal Gajah Mada. 10 orang pasukan bayangkara yang lain mengiring di belakang. Dengan susah payah, 2 orang bayangkara paling belakang berusaha menutup kembali pintu rahasia yang berupa meja batu itu. Udara yang pengap dan panas kini segera menjemput kehadiran mereka. Sementara itu, Rapangsa dan Rabanyak telah sampai di depan bilik pribadi Jaya Negara. Keduanya kini segera menggulingkan kupala penghias taman. Kupala yang terbuat dari batu itu kemudian diangkat berdua dan dihantamkan ke pintu. Dengan sekali hantaman pintu itu jebol. 2 Winesuka yang semula berharap akan menemukan Jaya Negara dan para bayangkara yang bersembunyi ketakutan di ruangan itu, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Edian, di mana mereka? Umpat Rabanyak. Rabanyak dan Rapangsa kini saling memandang. Mereka kini bergegas memeriksa ruangan itu. Bahkan di kolong tempat peraduan pun juga mereka periksa. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun, seolah-olah para bayangkara yang sebelumnya dengan jelas mereka lihat memasuki bilik pribadi raja itu kini lenyap begitu saja tanpa jejak, seperti ditelan oleh bumi. Sejenak kemudian Rawedeng dan Rayuyu disusul kemudian dengan Ratanca sampai pula di tempat itu. Di mana mereka? Bertanya Ratanca. Aku tidak tahu. Kami mendobrak pintu dan mereka telah hilang, jawab Rapangsa. Sepanjang dinding istana telah dibakari prajurit. Tidak mungkin ada yang meloloskan diri tanpa ketahuan. Aku yakin mereka masih berada dalam istana. Tetapi entah bersembunyi di sebelah mana. Para Winesuka kini sepakat memang tidak mungkin bagi Jaya Negara dan para bayangkara untuk meloloskan diri keluar dari dinding istana tanpa diketahui. Mereka sepakat pula Jaya Negara dan bayangkara tentu bersembunyi, namun entah bersembunyi di bangunan yang mana. Aku akan melaporkan hal ini kepada Rakuti, berkata Ratanca dengan nada yang datar. Perang terus saja berkecamuk, namun dengan cepat Rakuti mengendalikan keadaan.
pasukan Jolopati yang bergabung dengan pasukan Jolo Renanggono diminta untuk menyerah. Rakuti berjanji tidak akan mengusik mereka apabila mereka mau menyerah. Sebagian prajurit menerima tawaran itu, sebagian yang lain mempunyai harga diri untuk terus mengadakan perlawanan. Namun demikian, prajurit yang mengadakan perlawanan itu akhirnya mengalami kesulitan yang luar biasa. Tekanan yang mereka rasakan makin tidak tertahankan lagi, yang pada ujungnya memaksa mereka untuk meletakkan senjata. Rakuti, ada hal yang aneh. Bayangkara dan Jayanegara tidak ada di tempat mereka, seru Ratanca. Apa? Mustahil. Istana ini telah dikepung dengan rapat. Tidak mungkin Jayanegara dan para Bayangkara itu bisa meloloskan diri. Mereka pasti masih berada di dalam dinding. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Karena itu, geledah semua bangunan, juga amankan harta benda yang dimiliki oleh Jayanegara. Periksa dengan teliti bilik pribadinya, kata Rakuti. Ratanca mengangguk. Baik, akan aku sampaikan perintah penggeledahan itu. Di lorong bawah tanah, para Bayangkara terus bergerak. Perjalanan bawah tanah itu ternyata bukanlah perjalanan yang mudah. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang menjadi cucuk lampah harus mengawasi lorong itu dengan cermat. Keduanya cemas kalau sampai ada ular berbisa yang menghadang mereka. Namun berbeda dengan kecemasan dari Begal Gajah Mada, pimpinan pasukan Bayangkara itu teringat dengan apa yang diucapkan sosok yang tidak dikenalnya yang mengaku bernama Manjer Kawuryan. Manjer Kawuryan memberitahunya tentang kemungkinan di dalam tubuh pasukan Bayangkara ada yang berkhianat menjadi kaki tangan Rakuti. Jika pengkhianat itu bermaksud memanfaatkan keadaan, maka hal itu sungguh sangat berbahaya. Ada pengkhianat di antara Bayangkara. Gajah Mada berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi siapa pengkhianat itu? Tanpa banyak berbicara, pasukan kecil itu terus bergerak. Gagak Bongol dan Lembang Laut terus berjalan sambil dengan amat teliti memperhatikan keadaan di depan mereka. Gajah Mada kini terus menempel Jayanegara dengan ketat. Pada saat yang demikian itulah Gajah Mada berdesir karena telinganya yang tajam mampu menangkap gerakan salah seorang Bayangkara yang berusaha mendahului langkah Bayangkara yang lain. Dengan demikian bisa diperoleh simpulan orang itu tengah berusaha untuk mendekati Jayanegara. Gajah Mada pun kini segera menghunus kerisnya. Gajah Mada bertambah tegang saat mendengar isyarat-isyarat tertentu yang tidak lazim. Ada yang berdesis dan dijawab dengan siulan kecil. Bahkan ada pula suara jari yang dijentikkan dengan jempol tangan. Sebagai orang yang mengenyam dunia telik sandi, Gajah Mada sangat yakin ada makna tertentu di balik isyarat yang tidak wajar itu. Namun kini Begal Gajah Mada tetap diam dan menunggu perkembangannya. Sebenarnya lah, memang ada salah seorang dari Bayangkara yang berusaha untuk mendekati Jayanegara. Gerakannya memang tidak menarik perhatian bagi yang lain, tetapi benar-benar harus diperhatikan dengan cermat oleh Begal Gajah Mada. Akhirnya orang itu semakin dekat, bahkan sampai di belakang Begal Gajah Mada. Sekejap kemudian pimpinan pasukan dari Bayangkara itu tidak mau mempertaruhkan keadaan. Tanpa banyak bicara, Gajah Mada tiba-tiba mengayunkan tangannya, membenamkan kerisnya ke tubuh Bayangkara itu. Terdengar kini sebuah jeritan dan kemudian disusul oleh tubuh yang tercengkang. "Berhenti semua!" teriak Gajah Mada. Pasukan kecil itu berhenti. "Ada apa?" tanya Jayanegara. "Ada apa, Kakang Begal?" Terdengar lagi sebuah pertanyaan dari belakang. Keris yang dipegang oleh Begal Gajah Mada ternyata memang sangat beracun. Ayunan yang dilakukan oleh Begal Gajah Mada dengan telak itu telah menenggelamkan keris itu tepat ke dada dan menembus jantung korbannya.
Tubuh celaka yang telah terkena keris itu kini terjerembab bersandar ke dinding dan hanya membutuhkan waktu yang amat singkat untuk mati. "Ada apa, Gajah Mada?" Kembali Jaya Negara yang sangat cemas itu bertanya. "Ada pengkhianat di antara kami, tuanku," jawab Gajah Mada dengan tegas. "Hamba sudah lama mengetahui bahwa memang ada pengkhianat di antara pasukan Bayangkara. Tidak malu-malunya mereka menjadi kaki tangan Rakuti. Dan hal ini sangat menyedihkan dan mengecewakan sekali." Lorong bawah tanah itu mendadak menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Gagak Bongol yang membawa lentera bergegas berbalik untuk memeriksa siapa yang telah menjadi pengkhianat itu. Lentera yang nyaris padam itu ternyata masih bisa menerangi raut wajah pengkhianat yang mati ditikam oleh keris Gajah Mada. Gagak Bongol terbelalak. "Edan, Panji Sabrang!" Ucapan dari Gagak Bongol itu mengagetkan. Para Bayangkara yang mengiring Jaya Negara terhenyak, tersentak kaget oleh kenyataan yang tidak terduga itu. Bagi Gajah Mada sangat sulit membayangkan Panji Sabrang ternyata adalah seorang pemberontak. Entah pujukan macam apa yang telah menjerumuskan Panji Sabrang hingga bersedia menjadi kaki tangan Rakuti. Apa yang telah menjadi renungan bagi semua yang berada di lorong bawah tanah itu. Semua memahami mengapa Panji Sabrang mau berkhianat terhadap negara. Gajah Mada kini termangu sejenak mengenang bagaimana sepak terjang Bayangkara Panji Sabrang selama ini. Begitu pintarnya Panji Sabrang dalam memerankan diri, bahkan ia menyempurnakannya melalui anak panahnya yang dilepas dan berhasil menyambar tubuh Rakuti. "Kita bicarakan adanya pengkhianat itu di lain waktu. Ayo kita berjalan lagi." Gagak Bongol kini kembali menjadi cucuk lampah dan berjalan paling depan sambil meraba-raba lorong yang amat gelap dan hitam kelam itu. Dalam hati para Bayangkara, bahkan begal Gajah Mada sekalipun, semuanya masih merasa heran dan juga penasaran terhadap adanya lorong bawah tanah itu. Telah cukup lama mereka mengabdi menjadi pasukan khusus pengawal istana, namun belum pernah sekalipun mereka mendengar adanya cerita tentang lorong bawah tanah itu. Kini dengan merambat perlahan, mereka mulai menelusuri lorong bawah tanah itu.